Oke, jadi aku mau absen dulu. Ikmi ada nggak Ikmi? Mana nih Ikmi suaranya? Ikmi, Ikmi mana ya? Ikmi belum gabung ya? Oh iya, Ikmi belum gabung. Terus kalau gitu, Ikaba mana? Ikaba, halo Ikaba. Ikaba gimana ya? Ya, hadir, hadir. Oke, terus Imasip, Imasip ada nggak? Hadir, hadir. KMSJ, Hadir, KM... hadir. Oke, terus Komafil ada nggak? Hadir. Oke, terus yang terakhir nih SKS. Hadir, Kak. Oke. Jadi tadi yang belum hadir Ikmi ya? Mau nunggu Ikmi dulu atau udah mau nunggu Ikmi dulu atau dimulai dulu nih? Jadi karena kita tunggu deh Ikmi sampai 2 menit. Kalau nggak join kita langsung presentasi. Yaudah kita tunggu 2 menit nih guys. Jadi 20.33 kita tunggu sampai 20.33. Kalau Ikmi belum join kita tinggal deh. Jadi kalian sebelum dimulai nih kalian udah pada tahu dulu PKM PGK itu apa? Jaringan WPJ saya. Ridho jaringan gue ya. Udah lihat referensinya juga di YouTube. Oke, bagus. Ya, yang lainnya nih mana suaranya? Belum terlalu ngerti, Kak. Oke, jadi kalau kalian belum terlalu ngerti nih, bolehlah disimak baik-baik ya presentasinya. Kita tunggu 1 menit lagi. Kalau Mega join, kita mulai. Jadi karena udah 20.33 nih, dan Ikpi belum join. Jadi bolehlah kita mulai presentasinya ya. Ayo Mbak, mulai aja Mbak. Oke, udah gak sabar nih. Oke, jadi gue mulai ya. Di sini gue selaku PJ PKVGK, gue Hendrita Menetaria dari Sastra Indonesia Angkatan 2022. Dan bersama wakil gue, Rido Ibradiarto, dia dari Sastra Rusia Angkatan tahun 2022 juga. Oke, boleh dong, Dok. Ini, next slide, Dok.
Tidak. Oke, deskripsi lomba. Program kreativitas mahasiswa di video gagasan kreatif positif atau PKFVGK merupakan program kreativitas mahasiswa yang hasil akhirnya adalah hasil akhir dari sebuah PKFVGK itu video guys yang sejalan dengan kesenangan generasi zaman banget tuh ngevlog kayak bikin video-video gitulah. Nah, PKFVGK ini tuh wadah bagi generasi zaman sekarang untuk meningkatkan kreativitas mereka, kayak kreativitas, keilmuan, dan kemanfaatan. PKFVGK mereka memecahkan masalah secara konstruktif yang dikomunikasikan dalam bentuk konten media sosial yang ditampilkan dalam bentuk video. Di mana gagasan dari video tersebut diharapkan dapat berguna untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa ini sekarang atau ke depannya. Kalian tahu nggak masalah yang dihadapin bangsa ini? Yang lagi dihadapi bangsa Indonesia sekarang itu apa? Udah tahu nggak? Ya jadi nih. Kalau gitu next slide aja deh. Beri kalian pada tahu apa sih? Iya banyak banget emang. Yang lagi ngetren aja ini ya asap udara di Jakarta yang lagi gak baik-baik aja. Oke, tema yang diusung oleh PKFVGK tahun ini adalah pembangunan berkelanjutan, yang tidak lain adalah yang menjadi masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang. Tema ini dipilih dalam pelaksanaan perlombaan PKFVGK karena ide dan gagasan yang para kontingen berikan untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia sangat penting. Nah, ide-ide kalian yang sangat kreatif ini sangat berguna bagi kehidupan bangsa Indonesia ke depannya. Dikarenakan pembangunan berkelanjutan sendiri merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan generasi mendatang hanya demi memenuhi kebutuhan sendiri. Kami melihat bangsa Indonesia masih kurang dalam hal pembangunan berkelanjutan. Tahu nggak apa aja pembangunan berkelanjutan itu? Udah tahu nggak? Kak Rido tahu nggak pembangunan berkelanjutan itu apa? Oke, next slide aja deh Kak. Pada nggak ada yang jawab nih. Dia bisa on mic. Nah, ini tuh ada ketentuan lomba dari PKFVGK. Yang pertama, bentar ya guys. Ini lagi turun kereta. Aku jatuh. Yang pertama, format penulisan proposal mengikuti pedoman PKF Dikti tahun 2023. Yang kedua, kontingen diwajibkan mengirim proposal. Jadi wajib banget lah orang namanya PKFVGK ya. Jadi kalian wajib banget nih ngirim proposalnya. Sama poster. Ini lupa aku nyantumin posternya. Peserta lomba hanya menuliskan dan mempresentasikan proposal secara daring. Bobot penilaiannya sendiri yaitu 60% proposal dan 40% presentasi. Jadi bobot penilaian yang paling berat itu di proposal kalian, guys. Terus yang kedua, saat presentasi berlangsung, peserta menggunakan pakaian bebas seperti anak FIB. Tahu lah. Asal tetap rapi dan sopan, tidak lupa menggunakan jakun FIB, guys. Jakun warna putih, makara warna putih. Peserta yang presentasi adalah peserta yang mengumpulkan proposal dapat diganti sesuai dengan syarat mekanisme penggantian peserta. Yang ketiga, pemenang terdiri dari juara 1, 2, dan 3. Juara 1 akan mewakili FIB di cabang lomba PKFVGK pada OIM UI tahun 2023. Setiap ketika mendapatkan berkas transportasi nilai dan feedback dari juri setelah perlombaan selesai. Terakhir, plagiarisme dan manipulasi akan diberikan saksi dan diskualifikasi. Next slide, Kak. Rido. Rido. 。 . 。 。 。 。 。 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 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 Rido. 。 . 。 Rido.
Oke, ketentuan penulisan. Jadi, ketentuan penulisan yang pertama itu, proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi. Perataan teks menggunakan rata kiri dan kanan. Ukuran kertas A4, margin kiri 4 cm, margin kanan atas dan bawah masing-masing 3 cm. Isi utama proposal terdiri dari daftar isi, halaman inti, dan lampiran. Halaman daftar isi diberi nomor halaman dengan huruf 1, 2, 3 yang diletakkan pada sudut kanan bawah. Penomboran halaman 1 dimulai dari daftar isi, halaman inti, membuat bab pendahuluan hingga daftar pustaka. Halaman inti berisi maksimum 10 halaman. Halaman inti dan lampiran diberi nomor halaman dengan angka Arab 1, 2, 3 diletakkan pada sudut kanan atas. Penomboran halaman 1 dimulai dari bab pendahuluan. Dan ini adalah sistematika dari penulisan proposal PKM VGK. Oke, next slide, Kak. Next slide, Kak. Next slide. Oke, ketentuan pengiriman berkas. Yang pertama, berkas yang perlu dikumpulkan peserta antara lain soft copy PKM formal PDF, yang kedua soft copy poster format PNG, JP, atau PDF, yang kedua soft copy berkas diberi format tamat jenis PKM, asal kontingen, nama ketua, contoh PKM VGK, Himaja Yasmin Paiha. Selanjutnya, ukuran berkas tidak boleh batas maksimal 5 MB, dikirimkan melalui Google Form melalui tautan yang akan diberikan. Berkas dapat dikirimkan mulai hari Rabu tanggal 17 Agustus sampai hari Kamis, guys, 17 Agustus itu. Sampai dengan 2 September tahun 2003 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Next slide. Guys, kalau aku kecepatan tolong bilang ya. Selanjutnya ada ketentuan presentasi. Urutan presentasi akan dilakukan secara acak oleh panitia. Masing-masing kontingen akan dibagi per sesi, yaitu sesi pagi pukul 9 sampai 12 waktu Indonesia Barat, dan sesi siang pukul 1 sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Sehari setelah batas terakhir pengumpulan proposal, dilakukan fiksasi jadwal. Akan dilakukan dispensasi penukaran jadwal dengan cara meraih kesepakatan dengan kontingen lain dan melakukan privasi kepada panitia atau LO himpunan. Sesi presentasi akan dilakukan melalui platform Zoom meeting dan akan ada live streaming melalui kanal YouTube. Sesi presentasi untuk tiap kontingen dibagi menjadi 2 sesi, yaitu 10 menit sesi pemaparan dan 10 menit sesi tanya jawab. Diberikan waktu untuk pemeriksaan teknis oleh peserta sebelum memulai presentasi. Next slide. Udah maaf guys, jadikannya Kakak Rido di asrama sangat tidak bagus. Mohon dimaklumi ya. Oke, saat presentasi berlangsung, peserta memakai pakaian bebas, sopan, serta memakai jakun FIB. Peserta wajib menyalakan kamera selama pelaksanaan presentasi dan saat sesi tanya jawab. Seluruh anggota kontingen diwajibkan untuk hadir saat presentasi, kecuali jika salah satu anggota berada dalam situasi yang tidak memungkinkan seperti A, yang bersangkutan dirawat inap di rumah sakit dengan syarat surat keterangan dari dokter sudah dikumpulkan selambat-lambatnya 1 hari sebelum presentasi. B, anggota keluarga pihak yang sudah bersangkutan meninggal dunia saat hari presentasi. Inilahi wa inna ilaihi raji'un. Selanjutnya, presentasi dilarang menggunakan bahasa kasar, merokok, dan melakukan tindakan asusila selama waktu presentasi. Terakhir, pengurangan poin juara umum sebesar 10 poin akan diberikan untuk program studi yang mengirimkan proposal BKM tetapi tidak mengikuti presentasi. Oke, next slide. Mekanisme penggantian peserta. Yang pertama, penggantian peserta lomba akan ditangani oleh LO himpunan yang berkoordinasi dengan PJ Divisi Lomba PKM VGK.
Tiap kontingen lomba PKFGK hanya diperbolehkan untuk mengganti anggotanya paling lambat 7 hari sebelum jadwal presentasi dengan batas pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Pergantian di waktu tersebut tidak akan diproses oleh panitia. Jadi diinget-inget guys, sebelum jam 6 sore kalau mau ganti penggantian peserta. Selanjutnya, ketua kontingen bertanggung jawab untuk mengumpulkan berkas pergantian kontingen. Berkas yang harus dikumpulkan sama dengan bekas pendaftaran awal. Selanjutnya, kontingen yang mengikuti sertakan dan atau menghilangkan salah satu anggotanya tanpa melakukan konfirmasi penggantian peserta tidak dapat melanjutkan ke tahap presentasi dan akan dianggap gugur. Oke, next slide. Nih, ketentuan penilaian juri. Kepo nggak nih? Gimana ketentuan penilaian jurinya? Kepo. Udah kepo nih Kak Rido. Tolong di next slide dong. Jadi, ketentuan pilihan juri itu yang pertama, penilaian proposal adalah penilaian yang didapatkan dari evaluasi keseluruhan proposal PKM. Penilaian presentasi berasal dari evaluasi selama kontingen melakukan sesi presentasi dari awal hingga akhir. Nilai total 60% dikali nilai proposal ditambah 40% dikali nilai presentasi. Penilaian termasuk pengurangan poin yang dilakukan oleh juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Cie kepo nih cie. Oke, next slide. Oke, Kak Rido, boleh dong dilanjut sebentar? Bisa nggak mic-nya? Oke, karena nggak bisa, jadi maaf ya guys, bentar-bentar. Yang pertama, kriteria penilaian. Kreativitas terdiri dari kemutahiran iptek. Yang kedua, kesesuaian tata pelaksanaan, potensi program. Subpenilaiannya yaitu potensi program. Yang ketiga, kontribusi terhadap SDGs atau kepribadian bangsa. Yang dinilai adalah potensi keberlanjutan dari apa yang kalian ambil dari SDGs tersebut. Selanjutnya, penjadwalan kegiatan dan personalia. Lengkap, jelas, waktu dan personalianya sesuai. Yang terakhir, penyusunan anggaran biaya, lengkap, rinci, wajar, dan jelas peruntukannya. Next slide. Ketentuan poster. Nah, ini salah satu contoh poster dari PKM PGK IKBAB tahun lalu. Yang pertama, ketentuan posternya adalah poster berkaitan dengan karya PKM yang disusun. Selanjutnya, tidak ada peraturan khusus untuk kontingen memiliki kebebasan membuat poster yang berisikan gambar dan tulisan yang mendukung karya PKM. Nggak kelihatan nih, gara-gara ada tulisan. Bentar ya guys. Poster tidak mempengaruhi penilaian. Nah, terakhir, poster berguna sebagai publikasi pribadi kontingen yang bersangkutan sekaligus menunjukkan tingkat dedikasi kontingen dalam penyusunan PKM mereka. Next slide. Penalti dan diskualifikasi. Yang pertama, karya proposal diperiksa menggunakan Turnitin dan jika plagiarisme melebihi 15%, maka akan didiskualifikasi. Yang selanjutnya, usulan karya harus berasal dari ide dan kreativitas asli para penulis. Pelanggaran terhadap hak milik dan perpindahan tangan karya akan didiskualifikasi juga. Usulan karya belum pernah didanai didikti maupun pihak lain. Pelanggaran akan mendapat diskualifikasi. Next slide. Apa di ini supaya keluar ya ada kodenya di sini Bu. Oh ya ini ya biar dicetak gimana ini ketik aja Ibu FV. Hah? Selanjutnya maaf ya guys,
Ada gangguan sedikit. Keterlambatan mengumpulkan proposal berakibatkan kekurangan nilai 5 poin per jam serta akan dikenakan denda Rp 5.000 per jam. Sayang banget nih kalau kalian terlambat ngumpulin proposalnya 5.000 tuh sayang banget, guys. Jika keterlambatan lebih dari 12 jam, kontingen akan didis. Selanjutnya, ketidakhadiran anggota kelompok tanpa keterangan atau di luar dua kondisi pengecualian akan dikenakan pengurangan nilai 5 poin. Sementara ketidakhadiran ketua kelompok tanpa keterangan atau di luar dua kondisi pengecualian akan berakibat dis kelompok. Keterlambatan peserta pada sesi presentasi dikarenakan kekurangan nilai 2 poin per 5 menit maksimal durasi keterlambatan adalah 15 menit. Lebih dari itu, maka peserta akan dihitung tidak hadir. Next slide. Karido. Kenapa ya, Mas? Ini udah dicetak, Mas. Tidak. Makasih ya, Deh. Iya. Karido. Oke, dan ini adalah Karido. Mana nih seleksinya? Ini di aku yang lemot atau di kalian juga ya? Di gue lagi nunjukin pengurangan poin sih ini. Iya, ya. Udah pengurangan poin. Oke. Selanjutnya adalah pengurangan poin. Pelanggaran berat, proposal tidak disusun oleh satu ketua kelompok dan 2-4 anggota. Jadi itu kayak itu tuh lebih dari kalian nyusun proposal itu. Atau kurang dari jumlah anggota kalian. Proposal dan ini deh pengurangan poin, kalian bisa baca sendiri, guys, atau kalian boleh screenshot karena ini penting banget. Udah pada screenshot belum nih, guys? Dan di bab PKFGK itu ada 4 bab, yaitu bab pendahuluan, skenario gagasan, bab 3 tahap pelaksanaan, dan bab 4 biaya dan jadwal kegiatan. Oke, let's read, Kak. Oke. Nah, ini lanjutan dari pengurangan poin yang tadi. Pada bab 4,1 agar biaya tidak berada pada rentang Rp 6 juta sampai 12 juta. Dari Rp 6 juta sampai 10 juta ini dari Belmawa dan 2 jutanya dari perguruan tinggi. Seluruh proposal tidak menggunakan font Times New Roman. Dan yang terakhir, seluruh proposal tidak tulis rata kanan, rata kiri, justify, atau tidak berjarak spasi 1,15. Next slide. Masih di pengurangan poin, yaitu
Poin selanjutnya adalah lampiran tidak lengkap. Lampiran minimal harus terdiri dari lampiran 1, lampiran 2, lampiran 1 berisi biodata dan ketua anggota, biodata dosen pembimbing, lampiran 2 justifikasi anggaran kegiatan, lampiran 3 susunan organisasi tim pelaksana dan pembagian tugas, lampiran keempat surat pernyataan ketua pelaksana, lampiran 5 gambaran pemecahan masalah. Pelanggaran ringan boleh dibaca sendiri. Ini berkaitan dengan penulisan halaman. Oke, next slide. Masih di pengurangan poin, anggaran biaya yang disusun dengan 4 item. 4 item. Selanjutnya, komponen yang dilarang untuk disertakan dalam RAB. Dan itu adalah komponen-komponen yang dilarang untuk disertakan dalam RAB. Boleh di screenshot. Oke. Next slide. Next slide. Harido. Next slide. Harido. Next slide. Nah, mana angka 8-nya, Kak? Tadi udah angka 8. Nah, ini udah. Oh, udah. Nah, selanjutnya terkait dengan biaya publikasi atau promosi kegiatan PKM di media sosial lebih dari 500.000. Daftar pustaka tidak harus menggunakan format hard style seperti yang sudah tercantum di pedoman. Next slide, boleh screenshot dulu deh. Oke, next slide. Oke. Yang terakhir, pada bab 4,2 kegiatan riset tidak dilaksanakan. 4 sampai 5 bulan. Tanda tangan pada lampiran menggunakan tanda tangan, digital tidak menggunakan tanda tangan basah. Pada lampiran 3, alokasi waktu tiap orang kurang dari 20 jam per minggu. Format tabel pada lampiran anggaran biaya dan jadwal kegiatan yang sesuai dengan pedoman PKM tahun 2023. Next slide. Wah, merci besok. Oke, makasih guys. Jangan jangan ninggalin ruang dulu guys. Masih ada hal yang seru lainnya nih. Boleh dong, Karido kasih tahu apa nih hal seru lainnya? Jadi kita mau bagi urutan buat nanti presentasi. Kita screen dulu ya, teman-teman. Bentar mau share screen dulu.
Udah bisa belum ya? Udah kelihatan belum? Udah. Halo, halo. Oke, di sini ada himpunannya yang belum masuk spin wheel-nya nggak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah semua ya. Aku mulai. Urutan buat nanti presentasinya. Buat yang pertama ada himpunan Apa tuh? SKS. SKS. Yes, selamat SKS. Tolong catat ya, teman-teman semua dan Kahen. Yang kedua, Semangat nih Ibrahim. ada siapa ya? Kita lihat. Jing, 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 jing. Wah, yang paling ambis nih. Ikabah. Selamat Ikabah. Ikabah dilihat ikut semua PKM non PKM nih. Iya, Ikaba semangat banget gila. Wah, apakah karena si cowoknya Selanjutnya, ini dari Ikaba ya, Kak? iya, Oke, selanjutnya, Kak. iya. Ikabah tuh ikut semua, nggak ada yang nggak ikut. Iya nih, gak kayak Next, Iksi siapa nggak lagi? ikut. Apakah Ikmi Masif? Wah, ternyata benar. Imasif urutan yang ketiga. Yeay. Ih, Masif. Next, next. Masif itu ikatan mahasiswa Prancis atau Next, gimana ada ya? siapa lagi? Yang keempat. Prancis gak ikutan. Oh, KMSJ. Jawa. Jawa. wah, iso ngopi Jumora. Jawa kunci. Selanjutnya yang ke berapa ini? 6 ya? Yang keenam. Yang ini 6 nih. Siapa nih? Ikmi atau Komafil yang terakhir? Ya, Komafil dulu. Habis itu Ikmi terakhir. Mari teman semua. Oke. Selanjutnya ada apa lagi Kak Hen? Apa nih, Kak? Selanjutnya adalah sesi siapa nih, Kak? Sesi apa nih, Kak? Ya, coba langsung Apaan spill aja tuh? Kak. Sesi apa sih sekarang? Kita tanya dulu nih, kita tanya Kak Nawa. Selanjutnya nih, kita sesi apa nih, Kak? Kalian tahu nggak Kak Nawa itu apa? Nggak tahu. Jadi Kak Nawa itu ya benar. Oke, jadi sesi selanjutnya adalah Q&A. Gimana ya? Q&A apa gimana ya ngomongnya? Q&A Kak. Q&A. Oke, selanjutnya adalah sesi tanya jawab deh. Bahasa Indonesia aja biar gampang. Oke. Buat teman-teman semua. Jadi buat teman-teman para himpunan mahasiswa yang mau bertanya, dipersilahkan waktu dan tempat sesuai waktu Indonesia Barat. Halo, halo. Iya, halo. Dengan Hendrita, yang bisa dibantu? Oke, jadi pengen nanya, untuk PKM PJK ini berarti kan outputnya video ya? Iya, Ketentuan durasinya tuh tadi berapa deh? Mohon maaf, gimana? Ketentuan buat ada apanya ya? ketentuan durasi videonya ada nggak? Oh, oke. Kita durasi video. Jadi ketentuan durasi videonya nggak ada nih. Tapi emang kalian mau nih guys bikin sampai 1 jam gitu? Oke, berarti singkat aja kali ya. Iya, benar. Terus satu lagi terkait PowerPoint yang tadi, itu nanti di-share nggak ya? PowerPoint yang tadi ini ya. Ya, Kalian yang maunya di dipresentasiin.
Kalian maunya di-share apa enggak nih? Di share Itu aja Kak. mau. Bayar dulu dong. Kan ada bayar. Regis. Kak Rido di-share gak nih? PowerPoint-nya. Kenapa Kak? PowerPoint yang tadi itu di-share gak? Aduh, saya banget ya kedengeran. PowerPoint yang tadi itu di-share gak, Kak? Di-share nggak ya? Di-share gak ya? Di-share lah nanti supaya teman-teman bisa lebih paham. Nanti kalau ada yang mau tanya, tanya aja ke kita. Oh iya, guys. Aku ralat nih. Jadi untuk hasil akhirnya itu tetap proposal kalau belum kalian didanain oleh Dikti. Didanain. Jadi untuk di FIB ini hasil akhirnya tetap proposal. Tapi kalau kalian udah berhasil nih lolos di FIB, terus lolos di UI, terus kalian didanain nih oleh Kemendikbud buat bikin PKM VGK itu. Jadi aku tuh ada cerita kemarin tuh aku ikut PKM VGK ya di tahap UI, tapi gak lolos guys. Jadi nggak sampai tahap bikin-bikin video gitu, masih tahap bikin proposal aja. Nanti kalau kalian mau lihat proposal aku, boleh lah kalian dilihat dulu, terus kalian lihat mana nih kira-kira yang salah dari proposal yang aku bikin kemarin. Oh, berarti output sekarang ini masih proposal dulu ya, Kak? Iya, untuk outputnya masih proposal di FIB sama UI itu masih proposal guys. Tapi kalau kalian udah dapat dana dari Kemendikbud, nah baru deh kalian bikin video. Kalau kata aku sih semangat, karena ini tuh peluangnya gede banget. PKM VGK itu gede banget. Oke, Kak. Terima kasih. Ya, oke, yang lainnya nih. Udah ada yang tanya lagi kah? Halo, aku mau nanya. Boleh cu, apa cu? Bentar ya. Nah, jadi kan tadi sempat dijelasin ada biaya, terus ada jadwalnya juga untuk em, proses penyusunan proposalnya. Propos. Nah itu biaya tuh untuk bikin proposalnya atau buat rancangan nanti pas kayak aksi nyatanya, risetnya dan sebagainya. Oke, jawabannya itu udah ada di pertanyaan kamu. Jadi, data yang kalian bikin di proposal itu buat aksi nyata kalian bikin video tersebut. Kalau kalian ngajuin proposal nih buat acara, pasti kalian bikin rincian dananya dong, biar dana yang kalian mau itu dapat dari yang bersangkutan. Kayak misalnya kalian nih mau bikin acara di FIB, kalian bikin proposal nih buat ngajuin acara proposal acara tersebut. Kalian pasti bikin rancangan biayanya kan? biar biar nanti pihak IVB-nya ngasih kalian dana yang kalian butuhin tersebut. Jadi tetap anggaran biaya di dalam proposal itu adalah anggaran biaya untuk aksi nyata pembuatan video dari PKM VGK, guys. Berarti kalau ada kayak riset, observasi kemana-kemana gitu, berarti dimasukin ke si RAB-nya itu ya? Iya, bener. Oke. Sama satu lagi, tadi maksudnya ada sempat di-mention kegiatan riset harus dilaksanakan dalam 4 sampai 5 bulan. Nah, itu kayak gimana tuh maksudnya? Jadi gini, kalau kalian ngelakuin riset itu minimalnya tuh 4 bulan, maksimalnya 5 bulan. Jadi kalian tuh bener-bener harus kayak manfaatin waktu yang diberikan 4 sampai 5 bulan tersebut. Sorry, boleh ikut masuk? Iya, boleh deh. Gue nggak tahu ya sama himpunan lain gimana. Tapi dari himpunan gue sendiri, kami itu belum mempersiapkan sejauh itu buat
buat riset. Dan gue pikir ada himpunan lain juga yang mungkin malah baru tahu ketika OIM FIB ini disounding. Apakah Sama-sama. riset ini tetap berlaku untuk di FIB ini, atau itu maksudnya buat kalau udah sampai di tahap UI atau lebih tinggi gitu? Iya, bener. Tahap risetnya itu pas kalian bikin videonya, guys. Jadi pas bukan tahap UI, tapi tahap kalau udah dikasih dana sama Kemendikbud. Berarti itu Jadi kayak yang nanti kalau misalnya kita udah kayak didanai gitu, nanti kayak kita dikasih waktu lagi gitu, 4-5 bulan untuk melakukan riset gitu kan. Bener. Terus untuk Oke. proposal, maaf guys, untuk proposalnya itu kalian nggak usah bikin riset. Yang masih berada di dalam ruang tunggu, kami persilakan Anda untuk masuk dalam PK di jalur 1. Kereta Tiargo Bromo Anggrek dijadwalkan berangkat tepat pada pukul 21.15 menit. Ada yang perlu ditanyain lagi atau ada yang masih bertanya-tanya nih guys? ini Kak mau nanya, pertama aku mau mastiin apakah ada lagi hal yang itu tuh baru dilakukan ketika udah sampai tahap kita sampai di dikti ya. Kayak tadi misalnya yang riset, harus ada riset minimal 4 atau 5 bulan gitu. Terus tadi yang pembuatan video, karena saya baru tahu kalau itu tuh baru dilakukan kalau sudah sampai tahap kita udah dibiayain gitu. Nah, apakah ada hal lain lagi nggak yang sebenarnya di tahap fakultas ini itu belum dilakuin, tapi tadi sempat terjelaskan terutama di bagian yang pengurangan poin, Kak. Oke, jadi untuk tahap pembuatan proposal itu ya udah kalian bikin proposal aja. Kayak tapi tetap kalian harus bikin rancangan biaya yang kalian anggar buat kalian bikin video tersebut, buat kalian riset juga. Untuk pas dilakukan setelah kalian dapat dana dari Dikti adalah yang pertama pembuatan video udah pasti. Terus yang kedua riset tadi. Terus yang ketiga adalah, bentar guys, juga lupa aku mau ngecek. Nah, ternyata itu cuma dua tadi aja, melakukan riset sama membuat video tadi. Terus untuk proposalnya itu kalian harus buat serealistis mungkin agar lolos di tahap FIB. Terus kalau udah lolos di tahap FIB, kalian bisa lolos di tahap UI. Terus setelah itu, kalau kalian beruntung dan kalian pasti kalian bisa guys, buat didanain oleh Kemendikbud. Semangat guys. Oke, karena sesi tanya jawab udah selesai nih waktunya. Jadi aku mau nutup dulu nih. Kalau kalian mau ada yang perlu ditanyain lagi, kalian bisa chat aku atau Karido. Mohon perhatian. Ini aku Segera kasih. diberangkatkan dari jalur 1, kereta Tiargo Bromo Anggrek dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Gambir. Loket dan pintu masuk mohon untuk ditutup. Seluruh kru kereta Tiargo Bromo Anggrek dimohon untuk menutup pintu-pintu kereta selama dalam perjalanan. Kami yang bertugas di stasiun Surabaya, Pasar Turi, atas nama PT Kereta Api Indonesia. Makasih guys, silakan kembali ke main room. Menggunakan jasa layanan kereta api. Oke, makasih. Selamat Baik, menikmati terima kasih. perjalanan Anda dan sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Zero tension.